Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Ilmu. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Untuk pembelajaran yang pertama, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran silahkan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita pelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Ayo mengamati, perhatikan gambar berikut. Kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan socor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Ayo berkreasi. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Langkah yang pertama yaitu ambil beberapa helai daun yang kering. Kemudian robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Dan yang terakhir, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar yang telah tersedia. Seperti itu ya contoh cara membuat kerajinan mozaik dari daun kering. Ayo berlatih. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok ya? Kira-kira berapa? Masih ingatkah kalian cara menyelesaikan soal seperti berikut? Perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Tahapan penyelesaian. 1.
Pindahkan 2 biji kacang merah, letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Kejadian di atas jika ditulis dalam kalimat matematika sebagai berikut. 10 kurangi 2 sama dengan 8. Tersisa ada 8 biji kacang merah. Yang kedua, pindahkan 2 biji kacang merah masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Kejadian di atas jika ditulis menjadi 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Tersisa ada 6 biji kacang merah. Yang ketiga, lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Yang keempat, ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Kejadian seperti dalam gambar ini dapat dituliskan menjadi 10 kurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk bilangan yang lebih besar pembagiannya dilakukan seperti contoh berikut ini. Misalnya 52 dibagi 2. Itu caranya gimana ya kira-kira? Caranya seperti ini ya adik-adik. Kalau orang dulu biasa nyebutnya porogapit. Jadi angka 52 dikasih tanda seperti yang pada di gambar, kemudian 2. 5 puluhannya dahulu, kemudian dibagi 2, kemudian setelah itu gantian satuannya yang dibagi 2. Perhatikan gambar berikut. 5 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, hasil 2 tadi ditulis di atas. Setelah itu 2 dikali 2 kan 4. Ditulis di bawahnya 5 tadi. Kemudian 5 dikurangi 4 itu berapa? 1. Karena 1 tidak bisa dibagi 2, maka satuannya tadi yang 2 itu turun ke bawah. Nah, menjadi 12. Sekarang 12 dibagi 2 berapa ya? 6. Nah, kemudian 6 dikali 2 sama dengan 12. Setelah itu 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Kalau sudah 0 seperti ini berarti sudah selesai. Jadi jawabannya 52 dibagi 2 adalah 26. Seperti itu ya caranya. Sekarang coba kita berlatih. Nomor 1. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Jadi 126 dibagi 6. Soal yang kedua, Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? Berarti 153 dibagi 3. Nah, kalian bisa kerjakan nomor 1 dan 2 seperti contoh pengerjaan berikut ini ya. Nah, ini ada angka 126 dibagi 6 dibuat porogapit. Hasilnya adalah 23. Selamat mencoba ya. Kalau masih kesulitan, silakan bertanya pada saya ya. Selesai. Terima kasih. Jangan lupa subscribe serta like dan komen di setiap video pembelajaran ya. Boleh juga kalian share ke teman saudara yang membutuhkan.
supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten video lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.